Halo, bertemu lagi dengan aku Sotoro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini. Energinya terkait tentang percintaan kamu di akhir bulan September 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonat atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate, gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Percintaannya Gemini di akhir bulan September 2022. Gemini lambang zodiak yang rezekinya besar ya, bagus rezekinya. Kita lihat ya, dari energi kartunya, beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Hei, kamu agak sedikit nakal di sini. Oh, oke, dua lagi. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of decknya ya. Oke, Gemini. Percintaan kamu di akhir bulan September 2022. Gini ya, yang pas tadi aku shuffle kartu kan aku sempat bilang kamu ini sedikit nakal ya. Jadi terkadang kamu ini suka deket dengan beberapa lawan jenis ya. Terkadang aku lihat kamu suka bikin baper mereka ya. Gini ya Gemini, sebetulnya di antara beberapa lawan jenis yang kamu deketin dari dulu hingga saat ini, ada yang di antara mereka itu bener-bener serius sama kamu dan nganggap kamu itu pria atau wanita yang baik. Tapi sayang, ternyata kamu itu cuma buat main-main, ternyata cuma sebagai pilihan aja. Dan di sini yang mau saya terangkan di sini, untuk hubungan percintaan kamu ke depan, ya, bukan di akhir September aja sih, tapi ke depannya, kamu akan mengalami beberapa sakit hati dengan cinta itu sendiri. Ya, kamu akan mengalami hubungan yang diselingkuhi, tidak diseriusi, ya, dimainin, ya, jadi kayak berbalik ke kamu. Jadi gini loh Gemini, beberapa wanita atau pria yang kamu sakiti, mereka ini saya lihat mengutuk kamu, ya, jadi kayak memberikan kutukan dari mulut buat kamu agar kehidupan percintaan kamu itu apes, agar kamu mengalami sakit hati seperti apa yang mereka
rasakan yang kamu lakukan. Maaf nih ya, saya bukan mencat kamu. Coba kamu pikir-pikir lagi, kamu pernah nggak seperti itu? Coba ya, jadi jangan marah sama saya. Misalnya ada nggak yang seperti itu, kamu bikin baper, kamu terus ngedeketin beberapa lawan jenis, ini itu, tau-taunya nggak ada yang kamu seriusin, ternyata mereka ini ternyata sakit hati sama kamu. Ya memang kamu nggak tahu, emang bener ceh, ya memang kamu tahu kalau mereka mengutuk kamu di belakang, ya rumah kamu sama rumah dia jauh, kalau mereka mengumpat di hati memang kamu bisa dengar. Kalau mereka mengumpat atau mengutuk kamu di rumah dia atau mungkin di jalan, kan kamu nggak tahu, kamu juga nggak dengar. Nah kalau saya lihat sih kamu dikutuk begitu. Jadi kehidupan percintaan kamu apes nih ya buat kedepannya ya. Jadi meskipun kamu menikah, saya lihat ini potensi untuk bercerai juga cukup tinggi. Terus gimana apa yang harus aku lakuin ya? Ya mau gak mau kamu harus minta maaf lah pada orang-orang yang kamu sakiti secara tulus loh, bukan karena kamu takut, tapi kamu harus benar-benar minta maaf. Dan kamu juga mohon sama Tuhan untuk bertobat, dan kalau bisa tuh lakuin puasa. Itu untuk membersihkan hal-hal buruk, kejelekan yang kamu lakukan di masa lalu. Itu aja sih caranya ya. Misalnya kamu udah minta maaf, kamu tulus minta maaf, tapi tetap orang yang nyakitin, orang yang ibarat kata kamu sakitin nggak mau memberi maaf, yang penting kamu minta maaf ya gitu. Gemini, hati-hati. Makanya saya sudah bilang zaman sekarang itu kita jangan terlalu banyak memberikan stigma keseriusan kepada orang-orang, seolah-olah kita ini mau serius, seolah-olah ini kita suka, padahal kita cuma ngedeketin si A, si B, si C. Mana tahu ternyata kita berjumpa dengan orang yang memang ingin serius, dan kebetulan dendam dia jadi tinggi. Nah itu memang tahu, misalnya kamu lihat kelihatannya mereka nggak dendam, lah bisa aja dendam. Namanya orang, kita nggak ada yang tahu loh ya. Di rumah saya juga ada yang seperti itu kok. Ada orang dendam sampai diberikan kutukan ya, sampai kagak ini loh, sampai hubungan rumah tangganya sampai hancur. Nah itu karena apa? Karena orang itu dendam. Nah kutukan itu bisa berjalan kena di kita apabila memang si orang itu benar ya, orang itu disakiti. Kalau orang itu memang salah ya, meskipun dia memberikan kutukan gak akan terkena, gak akan kena. Nah misalnya kalau kamu ngerasa di sini kamu benar ya, kamu gak akan kena Gemini, kecuali kalau kamu dalam keadaan salah, pasti kutukan itu akan kena. Makanya harus hati-hati ya. Jadi buat ke depan sih saya berharap sifat-sifat kamu yang kayak gini dikurang-kurangin ya. Jangan terlalu banyak ngedeketin A, si B, C dijadikan pilihan, kan kasihan juga anak orang ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu kalau mau ya berteman aja gitu, jangan memberikan hal-hal yang lebih atau ngomongnya manis-manis ya Gemini ya. Ya mudah-mudahan sih kamu nangkep sih energi dari pembacaan yang aku bacain ya. Ya saya mohon jangan sampai tersinggung atau marah ya, karena kan kadang namanya orang kan suka nggak sadar ya, suka nggak tahu ya kalau pernah berbuat seperti itu. Kita lihat pesan angelnya untuk Gemini. Nah hope di sini berarti masih ada harapan ya. Ada harapan kamu mendapatkan cinta yang baik, ada harapan kutukan itu bisa hilang. Ya itu caranya. Kamu dengar kali dengan aku dari awal sampai akhir, yaitu puasa. Mohon nama Tuhan, minta ampun, bertobat, minta maaf kepada orang-orang yang kamu sakiti dulu. Ya minta maaf, harus tulus. Saya aja dulu pernah kok minta maaf sama mantan saya, padahal saya kagak salah, tapi saya yang minta maaf, kebalik ya. Ya, nah saya aja minta maaf karena apa ya, namanya kita hidup itu ya kagak enak rasanya kalau berantem gitu ya. Dulu, jadi tuh saya sempat berantem sama mantan saya, padahal saya kagak salah, dia yang salah, tapi saya minta maaf. Lucu kan? Nah itu ya udah, yang penting kamu minta maaf aja, mau orang itu marah atau nggak maafin, yang penting kamu minta maaf, kan Tuhan ngedengar. Yang penting Tuhan itu melihat niat dan ketulusan kamu. Yang cara satu-satunya ya itu sih ya. Memang mengerikan, makanya kita juga nggak boleh sembarangan dalam bersikap ya Gemini ya. Dijadikan pengingat aja dan pembelajaran buatmu ke depan. Itu aja, semoga energinya resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.